Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini bersama narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa PT Bank Syariah Indonesia TBK atau BRIS di PSI diduga mendapatkan serangan cyber seiring gangguan layanan atau mengalami error sejak hari Senin 8 Mei 2023 hingga kemarin, yaitu Kamis 11 Mei 2023. Direktur Utama BSI, Heri Gunadi menyebutkan adanya indikasi serangan cyber, namun tak ada ancaman atau permintaan tebusan atas serangan cyber tersebut. Ia mengatakan atas indikasi serangan cyber yang menimpa BSI, pihaknya pun langsung melakukan evaluasi temporary switch off beberapa channel agar sistem aman. BSI pun tengah dalam tahap penelusuran atas indikasi serangan cyber. Apakah BSI terindikasi terkena serangan cyber? Apakah infrastruktur keamanan digital pemerintah Indonesia sangatlah buruk? Apakah RI memiliki kedaulatan digital? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat teknologi sekaligus Direktur Information and Network Security Institute yakni Bung Yanwar. Assalamualaikum Bung Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah Bung Yanwar. BSI menyampaikan klarifikasi terkait gangguan pada BSI Mobile Banking. Pengguna aplikasi BSI Mobile Banking mengeluhkan mengalami gangguan berhari-hari. Apakah BSI terindikasi terkena serangan cyber ataukah hanya rekayasa dari dalam, Bung? Nah, Silakan. terkait dengan permasalahan ini, eh, karena kan informasi yang beredar di publik itu terbatas, sehingga banyak terjadi versi tanggapan dari BSI sendiri. Yang pertama, menurut mereka adalah bahwa terjadi maintenance, itu adalah publikasi pertamanya. Kemudian ditambahkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir bahwa terjadi serangan. Kemudian juga ditambahkan lagi oleh semalam, yaitu Kamis malam, oleh direktur dari BSI bahwa terjadi serangan yang mengakibatkan terganggunya layanan, sehingga mereka harus melakukan switch off ya beberapa sistem mereka. Nah, kalau dari pernyataan dari BSI di sini membuktikan memang ada indikasi. Tapi serangannya itu apa, ini masih belum bisa kita tentukan. Yang kedua, kalau kita melihat dari rumor yang beredar, termasuk dari analisa pakar, yaitu Pak Alphonse dari Vaksincom, beliau menyatakan bahwa kemungkinan terjadi serangan ransomware terhadap database atau basis data di BSI itu sendiri. Dan jikalau berhari-hari, maka bisa jadi serangan ini juga mengenai backup dari database tersebut, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk recover. Gitu. Itu menurut pakar dari Vaksincom, yaitu Pak Alphonse. Beliau juga menyebutkan bahwa sempat juga ada tweet daripada salah satu geng ransomware ternama di Rusia, yaitu Lockbit, yang akan mengatakan akan menyerang Indonesia. Tapi kemudian tweet itu dihapus, sehingga ini tidak bisa dikonfirmasi lebih jauh ya. Apakah ini serangan berupa ransomware atau serangan yang lain, ataukah mungkin ada human error di dalamnya. Kemudian juga versi ketiga ya, yang menurut saya paling mungkin kan adalah bahwa mungkin terjadi serangan, memang benar terjadi serangan cyber atau insiden apapun itu atau human error, sehingga mengakibatkan sistem di BSI itu down. Lalu kemudian BSI melakukan shutdown service mereka untuk mengisolasi layanan mereka, sehingga serangan ini tidak berlangsung lebih lama. Kemudian mereka melakukan mitigasi yang mengecek satu persatu dari servernya dan lain sebagainya. Kemudian mereka, ini terlihat ya dari kemarin itu layanan BSI itu up-nya itu bertahap, mulai dari layanan cabang, kemudian ATM, kemudian yang terakhir adalah kemarin layanan internal mobile banking sudah bisa, tetapi masih belum bisa melakukan transaksi antar bank sampai Jumat ini ya, Jumat sore ini.
Nah, ini yang menurut saya mungkin karena memang agar sistem itu tidak diserang lebih lanjut ya memang satu hal yang paling penting yaitu pertama menonaktifkan dulu, kemudian baru kemudian melakukan mitigasi. Nah, itu kira-kira. Baik, Bung Yanwar, tumbangnya sistem BSI yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama tersebut memunculkan kekhawatiran tidak secure-nya sistem teknologi seluruh eh, perbankan plat merah. Apakah infrastruktur keamanan digital perbankan lembaga-lembaga Indonesia ini apa ya? Ada yang menganggap ini sangat buruk gitu ya. Apakah benar seperti itu, Bung Yanwar? Kalau saya tidak sependapat dengan itu. Justru kalau kita lihat bahwa yang namanya sektor finansial atau perbankan itu merupakan sektor yang hijau ya, sehingga otomatis ya justru security atau keamanan di sektor perbankan itu justru lebih bagus dibandingkan sektor-sektor lainnya. Kalau kita lihat data misal dari web itgovernance.co.uk, di situ disebutkan bahwa sektor yang paling rentan artinya paling mudah diserang secara cyber itu adalah sektor kesehatan yang pertama. Yang kedua sektor teknologi, yang ketiga adalah sektor publik. Justru finansial itu menempati urutan yang hampir terakhir lah, nomor dua dari bawah. Tapi serangan paling banyak terjadi di sektor keuangan itu jelas, karena memang ya salah satu motif daripada hacker-hacker ini adalah ya motif ekonomi. Gimahnya adalah gimah ini ya, menghasilkan ekonomi, sehingga tentu yang paling banyak diserang itu adalah sektor perbankan. Tapi justru menurut saya sektor perbankan itu security-nya jauh lebih bagus dibandingkan sektor kesehatan, sektor publik atau government, atau mungkin sektor manufaktur. Sehingga kalau dikatakan sangat buruk, tidak sepakat ya. Tapi kalau kita Ya, membandingkan sektor perbankan plat merah dengan plat yang lainnya, nah ini kita mesti lakukan kajian lebih dahulu. Itu kalau secara sektor. Kalau secara negara, Indonesia sendiri menempati peringkat ke-47 ya berdasarkan National Cyber Security Index dengan poin 63 poin. Sedangkan Singapura itu ranking 31 dan Malaysia ranking 22. Jadi tertinggal jauh. Kalau dalam indeks yang lain misal Global Security Index, Malaysia nomor 5, Singapura nomor 4, Indonesia nomor 24, lebih jauh lagi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kalau secara umum Indonesia itu keamanan cybernya itu rendah di Asia Tenggara ya, masih sangat rendah. iya, iya. Itu kira-kira. Baik, Bung Yanwar, apakah peristiwa ini merupakan problem terparah dalam sejarah layanan digital sistem perbankan Indonesia? Dan apakah ini menunjukkan bahwa sistem IT perbankan syariah plat merah Indonesia ini tidak efisien, tidak optimal, dan tidak sigap dalam menghadapi serangan cyber ini? Silakan, Bu. Ya, terparah. Kalau terparah itu tergantung ya, terparah dari segi impact dan lain sebagainya atau apa gitu. Kalau menurut saya terlama ya, terlama ya. Karena Terlama. sampai 4 hari ya kan sistem ini tidak bisa digunakan, bahkan sampai di Aceh itu sampai akhirnya mereka ada yang melakukan barter karena hampir Oh, iya. 40% itu Nggak bisa digunakan di narik Aceh. duit. Iya, di pasar itu akhirnya mau nggak mau barter kan, mereka Oh, nggak bisa iya. akses ATM ya. Jadi terlama ya. Sebelumnya pernah juga terjadi serangan bahkan di Bank Indonesia ya. Di tahun 2022 pernah terjadi serangan di Bank Indonesia, ransomware tapi dengan grup konti namanya, grup lainnya. Tapi serangan itu hanya impact di Bank Indonesia cabang Bengkulu sekitar 200 phishing dan tidak separah dan selama ini. Kalau terparah kita harus lihat dulu secara apa dulu ya. Kalau secara waktu mungkin iya, tapi kalau secara yang lain belum tentu karena kita belum dapat informasi lebih jauh nih. Lebih jauh nih, ini serangannya apa dan yang serang itu apa. Kita belum tahu. Iya, 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 iya. Baik, Bung Yanwar. Dari kasus ini apakah menjadi refleksi sejauh mana kehandalan dan kepatuhan tata kelola sistem teknologi plat merah? Bagaimana catatan Bung Yanwar sendiri? Silakan, Bung. Ya, tentu harus jadi refleksi. Harus jadi refleksi gitu, mau nggak mau.
karena ini ya luar biasa ya, terlama ya kan. Bahkan ini bisa mengakibatkan dampak yang lebih jauh. Misal nanti tingkat kepercayaan publik terhadap bank syariah, sistem syariah itu sendiri juga bisa terpengaruh dengan hal ini. Akhirnya banyak yang pindah, mungkin pindah bank, ya kan? Atau mungkin bahkan tidak ada yang terpercaya dengan bank. Akhirnya ada juga ada yang rame-rame menarik uangnya dari bank. Nah ini kan bisa membuat chaos kalau hal ini tidak segera diatasi dan tidak ada apa namanya keterbukaan ya dari pemerintah ya. Dan kita lihat bahwa Indonesia memang terlambat dalam keamanan terhadap cyber security ini ya. Buktinya banyak ya. Tahun kemarin kita ada kasus Biorka ya kan, yang mempublikasi data registrasi SIM card, ya, kemudian data BPJS Kesehatan, bahkan pernah KPU juga pernah kena apa namanya serangan cyber dan lain sebagainya. Kemudian juga banyak sekali serangan cyber yang telah uh, terjadi di Indonesia. Bahkan data EKTP itu sudah terjual bebas di dark web ya. Nah, ini membuktikan Indonesia itu memang sangat inilah ya, terlambat dalam hal keamanan cyber security ini. Bahkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi saja itu baru disahkan tahun lalu. Padahal negara-negara lain itu sudah 10-20 tahun ke belakang itu sudah punya. Gitu ya. Indonesia baru disahkan tahun lalu selepas kasus Biorka itu. Itu pun dengan apa namanya ya, mendadak. Padahal sudah digodok itu selama berapa ya, 2 periode presiden ya. Tapi baru disahkan itu tahun lalu. Ini tertinggal sekali gitu, sangat tertinggal sekali. Bahkan ketika terjadi insiden ini saya tidak melihat ada respon misal dari BSSN kan di sana tuh ada yang namanya tim yang melakukan respon jika terjadi insiden apa namanya cyber ini, ada namanya CISRT ya atau IDCRT. Nah, itu saya tidak melihat responnya. Bahkan mungkin dari Polri atau mungkin CCIC Polri, itu adalah Cybercrime Polri, itu saya juga tidak melihat responnya di berita. Nah, ini jadi bikin tanda tanya, benar nih serangan cyber atau tidak gitu kan. Karena kalau kita lihat dari kejadian di Bank Indonesia yang tahun 2022 itu dipublikasikan oleh grup penyerang itu bahwa dia sudah ngelis webnya Bank Indonesia itu akan di apa namanya diserang, dan itu dipublikasikan oleh sebuah akun yang namanya adalah Dark Tracer. Biasanya mempublikasikan serangan-serangan yang akan terjadi dan yang terjadi. Tapi untuk kasus BSI ini belum ada publikasi semacam itu. Satu informasi yang kita dapatkan ya dari Pak Alphonse itu tadi yang mengatakan dari Logbit itu ya, yang melakukan tweet tapi kemudian dihapus sehingga tidak bisa kita verifikasi benar nggak ini adalah serangan cyber atau tidak. Nah ini harus menjadi refleksi bersama, bahkan refleksi masyarakat, refleksi kita semua ya, bahwa keamanan cyber itu sudah sangat penting saat ini di mana dunia kita itu ya, dikelilingi oleh internet ya kan, apa-apa kita online dan lain sebagainya. Karena yang namanya internet sendiri asalnya pun juga berasal dari militer, itu yang pertama kali mengembangkan itu kan dari militer Amerika. Jadi memang ya ini sudah semestinya ini adalah sebuah industri yang berada di bawah apa namanya keamanan, mungkin bisa dikatakan Kementerian Keamanan lah, dan harus menjadi perhatian yang sangat luar biasa. Iya. Ke depan. Begitu. Baik. Iya. Jadi apa namanya? Namanya ini baru serangan cyber, belum diserang sama Cybertron ini tapi ya kayak di film Transformer. Baik, terima kasih Bung Yanur atas pemaparannya. Semoga Bung Yanur keluarga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikianlah program kabar tentang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Akhirnya saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.